هيا هيا إلى الله هيا هيا إلى الله هيا هيا إلى الله قم واطلب رضا الله الله رضا الله 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 رضا الله 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 رضا الله به تحلو الحياة تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang hamba-hamba atau orang-orang yang mendapat kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibrila faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah fayuhibbuhu Jibrilu summa yunadi fis samai fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus samai summa yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi seorang hamba, da'a Jibrila faqala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ketahuilah sesungguhnya aku ini menyukai, mencintai dan meridhoi si fulan. Fa ahibbah, maka hendaknya engkau Jibril sayangi dan cintailah orang yang aku sayangi dan cintai. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala suka, senang, cinta kepada seorang manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala suka, cinta, senang dan ridho kepada seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku suka sama orang ini, aku sayang sama orang ini, aku ridho sama orang ini, maka kamu hai Jibril cintailah orang ini. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya termasuk orang yang dicintai Allah.
Fayuhibbu Jibrilu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku cinta sama orang ini, maka kamu pun harus mencintai orang ini. Maka Jibril pun serta-merta ikut mencintai orang yang dicintai Allah. Contoh, Icam, mana Icam? Anaknya Bu Nana, yang bapaknya Muting, mana dia? Itu dia si Icam. Agak jadi dah, dia mah buka. Siapa di sini di antaranya? Ayu, mana Ayu? Ada Ayu situ enggak? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyayangi dan ridho kepada Ayub, maka seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala panggil Jibril. Allah Subhanahu wa taala kasih kabar kepada Jibril, ya Jibril, ketahuilah bahwasanya aku ini sayang sama Ayub, aku ini ridho sama Ayub. Maka engkau ya Jibril sayangi, cintai dan ridhoilah si Ayub ini. Akhirnya malaikat Jibril, karena ia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi Ayub, maka akhirnya malaikat Jibril pun ikut menyayangi Ayub. Summa yunadi fis samai. Nah, ketika malaikat Jibril alaihi salam ia dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai, menyayangi dan meridai seseorang karena orang ini telah mendapatkan ridho dan kasih sayang dari Allah, maka malaikat Jibril pun memanggil malaikat. Yunadi bis samai. Maka Jibril pun memanggil seluruh malaikat yang ada di langit. Fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Kata malaikat Jibril kepada para malaikat, hai para malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, mencintai orang ini, fahibbuhu, maka kalian seluruh malaikat cintailah orang ini. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka seluruh malaikat pun ikut serta mencintai orang yang dicintai Allah. Maka jadilah orang yang dicintai Allah. Karena ketika kita menjadi orang yang dicintai Allah, kita akan dicintai oleh seluruh malaikat. Summa yudha'u lahul qabulu fil ardi. Nah, kemudian apapun orang yang sudah dicintai Allah, apapun orang yang sudah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka apapun permohonan dan permintaannya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kepengen terkenal di dunia, tapi dia tidak berusaha untuk dikenal di langit. Banyak manusia yang kepengen jadi orang terkenal di mana? Di dunia. Dengan berbagai macam cara mereka lakukan, yang penting bisa nyohor, bisa terkenal, bisa masuk di dunia. Nah, untuk kita, untuk kalian, biarkan kita tidak terkenal di dunia ini. Biarkan orang lain tidak banyak mengenal tentang siapa kita, tentang sepak terjang dalam kehidupan kita, tapi berupaya, berusahalah semaksimal mungkin yang ada di langit cinta kepada kita. Lalu bagaimana caranya yang di langit itu cinta kepada kita?
Bagaimana caranya yang di langit itu menaruh perhatian kepada kita. Bagaimana yang di langit itu memberi keredoannya kepada kita. Maka upayanya adalah berupayalah untuk dicintai Allah. Contoh, Hisam. Hisam di dunia ini nggak ada yang kenal sama dia, kecuali emaknya, Nana, bapaknya, Fuad ya, Fuad apa Muting bapaknya. Tapi si Hisam, walaupun dia tidak terkenal di dunia, dia terkenal di mana? Di langit. Kenapa si Hisam terkenal di langit? Karena dia dicintai Allah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai Hisam, Allah panggil malaikat Jibril, kata Allah, ya Jibril, aku suka tuh. Aku suka, aku sayang kepada si Hisam, maka kamu ya Jibril wajib mencintai dan menyayangi si Hisam. Nah, malaikat Jibril pun langsung spontan ikut mencintai siapa? Ikut mencintai dan menyayangi Hisam. Nah, ketika malaikat Jibril ikut serta menyayangi Hisam, malah malaikat Jibril itu panggil semuanya malaikat. Semuanya makhluk yang ada di langit dipanggil oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wahai para malaikat, Allah Subhanahu wa taala mencintai Hisam dan aku juga mencintai Hisam, maka kalian semuanya hai malaikat cintailah si Hisam ini. Seluruh malaikat, seluruh makhluk yang ada di langit mencintai Hisam, sementara di dunia Hisam ini nggak terkenal. Maka lebih baik kita terkenal di langit daripada terkenal di dunia. Nah, syukur-syukur mah di dunia kita terkenal, di langit lebih terkenal. Pun seandainya ada alternatif, maka kita lebih baik memilih terkenal kita di langit ketimbang terkenal di mana? Banyak orang di dunia ini terkenal karena kekayaannya, karena kepinterannya, karena jabatannya, karena pangkatnya. Pangkat ada masanya. Ketika seseorang sudah jadi jenderal, habis jenderal ke atasnya udah nggak ada lagi. Pensiun dia. Ketika sudah pensiun, maka dia sudah tidak terkenal lagi. Ketika orang terkenal dengan jabatannya, satu saat jabatannya juga habis. Tapi sekali Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyayangi seseorang, kemudian Allah panggil malaikat Jibril untuk mencintai orang yang dicintai Allah. Malaikat Jibril panggil seluruh malaikat yang ada di langit untuk mencintai orang yang dicintai Allah. Maka orang ini akan terkenal di mana? Akan terkenal di langit. Nah, untuk itulah kita berupaya, berusaha bagaimana agar diri kita ini dicintai Allah dengan berbagai macam cara. Carilah keredoan Allah Subhanahu wa taala agar Allah redho kepada kita. Kalau Allah sudah redho kepada kita, maka seluruh makhluk, seluruh malaikat yang ada di langit pun akan ikut serta cinta kepada kita. Lu neng yang perempuan nih, yang cewek, juga kalian yang putra, yang laki-laki, cobalah berusaha, berupaya bagaimana caranya agar kita ini dicintai Allah. Kalau sudah kita dicintai Allah, pasti kita dicintai oleh para malaikat. Kalau sudah Allah redha, malaikat cinta sama kita, maka apapun yang kita minta akan diterima dan dikabul oleh Allah. Tapi kalau kita sebatas terkenal di dunia, tapi kita tidak terkenal di langit, maka keterkenalan, ketenaran dan kemasyhuran kita di dunia pasti ada batasnya. Dulu ada orang kaya banget, hartanya berlimpah, kekayaannya berlimpah, orang semuanya sujud kepada orang kaya karena mengharapkan sesuatu.
Tapi ketika orang kaya ini jatuh, ketika orang kaya ini bangkrut, maka yang dulu orang berkerumunan pun sudah tidak lagi. Kenapa? Karena si kaya ini sudah menjadi miskin. Artinya kalau terkenal di dunia mah ada batasnya, kalau terkenal di dunia mah ada saatnya. Ada saatnya dia terkenal, pada saatnya juga dia tidak lagi dikenal orang. Contoh, betapa banyaknya para pejabat yang dulu dikenal, pada zamannya dia dikenal oleh rakyat, dikenal oleh masyarakat. Tapi ketika dia pensiun, kemudian berlarut-larut, berjalan masa, tahun, dan seterusnya, maka yang dulunya terkenal sekarang namanya disebut-sebut juga enggak. Kenapa? Karena terkenalnya sama manusia dan terkenalnya di dunia yang semuanya ada batasnya. Tapi kalau kita terkenal di langit, kita terkenal oleh seluruh malaikat, itu menandakan bahwa Allah cinta dan sayang sama kita. Maka berusahalah, berupayalah, biarkan kita tidak terkenal di dunia, asal kita terkenal di langit. Cara untuk mendapatkan cinta dan keterkenalan, ketenaran kita di langit adalah dengan cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta sama kita. Cara agar Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta sama kita adalah dengan terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah lewat berbagai macam ibadah dan perbuatan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.